Berkarir sejak tahun 1990-an, komedian Komeng masih bertahan hingga kini. Meskipun semakin banyak komedian muda dan variasi komedi yang bermunculan, pria bernama asli Alfiansyah Bustami ini tetap masyhur dengan kejenakaannya. Bukan hanya jenaka di atas panggung, Komeng juga dikenal suka menjahili teman-temannya di kehidupan nyata. Sederet komedian seperti Mpok Ati, Adul, dan Kiwil pernah menjadi korban kejahilannya. Itulah mengapa Komeng dikenal sebagai si raja jahil di kalangan sesama pelawak. Beda halnya dengan di rumah. Sekalipun sifat jenakanya tak pernah hilang, ternyata Komeng termasuk sosok ayah yang tidak berkutik di hadapan anak-anaknya, Bagus Attallah Aldi dan ganteng Mariza Aldi. Malah, jika biasanya Komeng yang menjahili teman-temannya, tapi di rumah dialah yang kerap menjadi korban kejahilan Bagus dan Gaga. Namun begitu, kedua putra kembar Komeng ini mengaku sang ayah tidak pernah sekalipun memarahi mereka. Bahkan ketika mereka menjual mobil pemberian sang ayah tanpa izin. Kan dulu ini punya mobil nih dikasih. Nah dulu mobil itu ada sunroofnya. Nah punya aku nggak ada. Terus? Udah aku jual. Yang baru. Dua. Kamu jual harganya nggak bilang-bilang? Nggak. Lu jual aja? Iya. Ngomongnya gimana? Nggak ngomong. Terus dia tahu? Diem-diem aja. Ya diem aja. Nggak marah. Nggak marah? Aku kaget. Namun di balik kejenakaan dan kecuekan Komeng, ada kebiasaan yang membuat takut anak-anaknya. Kalau sudah urusan ibadah, Komeng tidak bisa ditawar. Saat anak-anak melalaikan ibadahnya, kemarahan Komeng meledak. Babe di rumah bisa serius nggak? Bisa. Galak nggak? Kapan seriusnya lagi ngapain? Itu berdua. galaknya Anak-anak maksudnya. Tapi galak nggak? Galak pernah diomelin nggak? pernah kalau lagi nggak sholat. Urusan ibadah memang bukan urusan yang bisa disepelekan. Apalagi masalah sholat 5 waktu. Karena sholat bukanlah urusan ringan. Tiang agama. Menegakkannya berarti menegakkan sendi-sendi agama. Meninggalkannya berarti meruntuhkan pondasi agama. Itulah mengapa Allah menyebut kata sholat dan menyuruh kita mendirikannya sebanyak 83 kali dalam Al-Quran. Lebih dari semua ibadah lainnya. Tiada ibadah lain yang lebih disukai Allah selain sholat wajib tepat waktu. Menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ibadah yang disukai para malaikat, dasar bagi iman, dan kunci terkabulnya doa, penyebab diterimanya amal kebaikan, membuat harta jadi berkah, pekerjaan jadi halal. Pada hari kiamat, sholat menjadi mahkota kepala, pakaian badan ketika semua orang telanjang bulat. Bagi Allah SWT, sholat adalah bukti yang kuat atas iman kita. Sholat menjadikan timbangan amal kebaikan lebih berat dan menyelamatkan manusia ketika menyeberangi asyirat. Itu mengapa kelak di akhirat, amal yang pertama kali dipertanyakan adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka insya Allah baik pula sisa urusannya. Namun jika sholatnya buruk, maka sisanya pun akan menjadi buruk. Sesuai sabda Nabi SAW, sesungguhnya yang pertama kali akan dihisap dari amal hamba adalah sholat. Jika salatnya baik, ia benar-benar telah beruntung dan sukses. Dan jika salatnya rusak, benar-benar telah celaka dan merugi. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Ketika kita salat, sebenarnya kita tengah terhubung dengan Allah SWT dan Allah menyimak setiap bacaan kita. Seperti yang disebut Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Aku membagi salat." Maksudnya Al-Fatihah menjadi 2 bagian, yaitu antara diriku dan hambaku 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, hambaku telah memujiku. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Karenanya, kita diminta tetap konsentrasi dan tidak menoleh atau melakukan apapun selain salat. Rasulullah SAW melihat ludah di dinding kiblat masjid. Lalu beliau menggosoknya agar hilang, kemudian menghadap ke orang-orang dan bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian salat, janganlah meludah ke arah depan, karena Allah berada di hadapannya ketika ia sedang salat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan senantiasa menghadap hamba dalam salatnya selama tidak menoleh. Apabila ia palingkan wajahnya, maka Allah berpaling darinya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i.
Maka sholat harus ditanamkan sejak dini. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan doa agar anak-anak terbiasa dengan sholat dan memeliharanya hingga dewasa. Doa inilah yang dipanjatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Jika doa ini terus dipanjatkan orang tua, kelak anak akan menjadi anak soleh yang selalu menyempurnakan sholatnya. Dan hal ini tak hanya menguntungkan anak saja, tapi juga orang tua.